A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini, insya Allah saya akan memaparkan secara khusus mengenai statistika huruf dalam Al-Quran. Pada paparan sebelumnya, kita sudah membahas tinjauan statistika Al-Quran secara menyeluruh, di mana keseluruhan Al-Quran itu dibentuk oleh 3 komponen, yaitu huruf, isim, dan fiil, yang masing-masing berkontribusi huruf sebesar 34% atau sama dengan 28.400 kali perulangan. Ada terjadi perulangan sebanyak 28.400 kali dari keseluruhan huruf. Apa yang dimaksud dengan huruf, berapa banyak huruf itu dan sebagainya, berapa jumlah lafaznya, kita akan secara khusus membahas pada pertemuan atau paparan kali ini. Kemudian yang lainnya, isim, itu ada sebanyak 38% atau 29.355 kali perulangan, dan fiil sebanyak 28% atau tepatnya 27,90%, ya. Ini sama dengan 18.109 kali perulangan. Sehingga totalnya 100% itu sama dengan 77.865 kali perulangan yang terjadi untuk ketiga komponen, baik huruf, isim, dan fiil. Insya Allah pada kesempatan paparan ini secara khusus saya akan membahas mengenai huruf, ya, yang berkontribusi sebanyak 34,4%. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh teman di berbagai media sosial yang telah memberikan masukan, saran, kritikan, ataupun pertanyaan terhadap paparan yang sebelumnya, ya. Statistika Al-Quran yang sudah saya share melalui jalur khusus, secara tidak publik di Jack Channel Indonesia, yang kemudian dipublikasikan melalui saluran yang lain yang khusus untuk membahas masalah studi Al-Quran ini, yaitu di channel Frasa, Forum Studi Al-Quran Sabata Al-Karim. Utamanya rasa terima kasih ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman di Tamjiz Online yang begitu bersemangat di dalam mengkaji Al-Quran, dan mudah-mudahan semangat ini terus dipelihara sehingga kita bisa melakukan studi sebaik-baiknya sampai tuntas, sampai seluruh materi bisa kita tuntaskan, bisa kita pelajari, kita kaji lebih jauh lagi untuk bekal studi mandiri. Nah, untuk membahas secara khusus mengenai statistika huruf dalam Al-Quran, kita mulai dari pengertian huruf di dalam Al-Quran, ya. Istilah huruf dalam Al-Quran adalah lafaz Al-Quran yang mempunyai arti tersendiri yang tersusun dari satu atau lebih huruf hijaiyah. Misalnya kita mengenal di dalam kolom atau kelompok huruf bijarin ada huruf li, ya. Huruf li atau la itu merupakan huruf yang dibentuk dari abjad hijaiyah lam, ya, dengan kasroh atau dengan fathah sehingga berbunyi li atau la, dan itu punya arti tersendiri yang artinya adalah untuk. Meskipun dia satu huruf, ya, dengan menambahkan tanda baca kasroh atau fathah, tapi dia itu merupakan satu lafaz, ya, yang digolongkan sebagai kelompok huruf dan mempunyai arti tersendiri. Juga kedudukannya tersendiri atau fungsinya tersendiri di dalam ayat ataupun kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Yang lain akan kita bahas nanti. Yang jelas bahwa pengertian huruf ini
berbeda dari apa yang selama ini kita kenal ya. Kalau kita mungkin dalam huruf Latin ya kita mengenal abjad A, B, C, D, E dan seterusnya. Kemudian di abjad hijaiyah kita mengenal alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Itu juga sebenarnya adalah huruf ya. Tapi dalam pengertian abjad ya, yang masing-masing merupakan pembentuk huruf itu sendiri atau bahkan isim dan fiil ya. Tapi dalam kajian atau dalam paparan ini atau dalam istilah Al-Quran secara khusus pengertian huruf ini mempunyai arti sendiri ya dan juga apa namanya fungsi dan kedudukannya sendiri-sendiri. Nah, jumlah huruf dan namanya dalam Al-Quran kita mengenal ada sebanyak atau huruf dalam Al-Quran ya. Di sini huruf kapital karena tadi artinya atau fungsinya berbeda ya. Istilah tersendiri begitu dikelompokkan ke dalam 26 kelompok atau kolom ya. Ke-26 kelompok itu disebut juga kolom yang masing-masing memiliki nama ya, memiliki nama, kemudian juga memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat atau ayat-ayat Al-Quran. Nanti akan dijelaskan secara khusus di topik-topik mengenai masing-masing kelompok huruf tersebut. Tapi dalam kajian kita, dalam paparan kali ini kita tidak akan membahas secara spesifik masing-masing kolom itu, tapi hanya akan mengkaji atau membahas tinjauan secara statistik saja. Nah, misalnya di sini ada kolom 1 ya. Kolom 1 ini dinamakan bijarin ya. Ada 13 ya, kalau kita hitung di kanan ini gambar kanan ada 13 huruf ya. Atau 13 lafaz ya yang dikelompokkan sebagai huruf. Ada huruf B ya, artinya dengan, kemudian K artinya seperti, kemudian li, la artinya untuk. Nah, ini kan sebenarnya bi, ka, li, la ini adalah satu huruf hijaiyah yang masing-masing mendapatkan tanda baca. Misalnya untuk yang pertama tanda bacanya kasrah menjadi bi, atau yang kedua tanda bacanya fathah menjadi ka. Kemudian yang ketiga lam tanda bacanya kasrah menjadi li atau fathah menjadi la. Nah, masing-masing artinya bi itu berarti dengan atau ka artinya seperti, kemudian li atau la artinya untuk. Kemudian berikutnya ada ila, ilai artinya kepada, kemudian alai artinya di atas, kemudian min artinya dari, kemudian fi artinya di dalam, kemudian an artinya dari, hatta sehingga, bi, ta, wa artinya demi. Nah, 3 huruf yang terakhir ini bi, ta, wa seringkali orang menyebut sebagai huruf sumpah atau huruf qasam. Nah, keseluruhan yang masuk ke dalam kelompok huruf bijarin ini, ya, kolom 1 itu ada 13 huruf ya. Kalau kita hitung ini ada 13. Nah, frekuensi kumulatifnya ada sebanyak 6032. 6032 ini merupakan penjumlahan dari yang diberi tanda bulat merah ya. Di sini ada ilai itu 434 ya, kita tulis di sini 434. Kemudian alai 1445 ya, kita tulis di 1445. Berikutnya 229 ya. 229, kemudian berikutnya lagi 1699, 1699 dan berikutnya lagi 155. 155 di sini. Kemudian kita jumlahkan totalnya ada 6032 dan ini merupakan kumulatif perulangan dari semua huruf-huruf atau lafaz-lafaz huruf yang ada di kolom ke-1 yang disebut dengan bijarin. Pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas satu persatu apa itu bijarin dan sebagainya, kedudukan, fungsi dan peranan ya, kedudukan, fungsi dan peranannya di dalam struktur kalimat pada ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kemudian yang kedua,
kana rofa'u nasoba. Ini kolom kedua namanya kana rofa'u nasoba. Kita melihat dengan jelas ini ada dua lafaz, yaitu kana adalah dan laisa artinya tiada atau bukan. Jumlah hurufnya ada dua ya, dua lafaz kana dan laisa. Kemudian kumulatifnya ya, jumlah yang merah ini ada sebanyak 1497. Karena rofa'u nasoba ini kita akan bahas nanti ya, artinya adalah isim kana yang merofakkan isim dan menasabkan khobar, atau dalam istilah nahwu dikenal dengan tarfa'ul isma watan sabul khobar, merafakkan isim kana dan menasabkan khobar atau keterangan. Kemudian yang ketiga, inna nasoba rofa'u, isim kana yang menasabkan isim dan merafakkan khobar atau tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah ini ada 6 ya. Inna artinya sesungguhnya, kemudian anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'alla semoga, supaya, laita andaikan. Jadi masing-masing ada 6 dan artinya masing-masing sendiri-sendiri ya. Ada 2 yang sama di sini, inna dan ana itu artinya sama ya, sesungguhnya, tapi kedudukannya nanti atau fungsinya bisa berbeda. Nanti kita pelajari pada kesempatan yang lain. Nah, keseluruhannya ada sebanyak 6 huruf ya, atau 6 lafaz ya, yang kumulatif frekuensinya sebanyak 1404. Nah, itu untuk kolom ketiga, inna nasoba rofa'u. Berikutnya kolom keempat ya, tadi kolom ketiga, sekarang kolom keempat, la nasoba linakirah, ya isim yang menasabkan isim linakirah. Ini ada satu huruf atau satu lafaz, yaitu lam alif ya, dengan tanda baca fathah menjadi la, dibaca panjang begitu. La nasoba linakirah, frekuensi kumulatifnya ini ada 731. Di sini ada 1731. Saya ambil yang data dari buku sumbernya sebanyak 7.301. Jadi mungkin ada salah ketik salah satu yang mana ya, kita ambil salah satu dari yang buku sumbernya. Jadi itu yang kolom keempat. Kemudian kolom kelima itu illa nasoba lil mustasna ya. Jadi huruf illa yang menasabkan isim untuk pengecualian, yaitu illa. Illa artinya kecuali. Nah, ini ada sebanyak 470 kali perulangan ya. Nah, ini tentunya kumulatif untuk satu kata saja ya. Illa ada sebanyak 470 kali. Illa nasoba lil mustasna. Kemudian yang berikutnya nomor 6 ya, atau kolom ke-6. Kolom ke-6 ya nasoba lil mudhof. Huruf ya yang menasabkan isim dalam bentuk mudhof atau kata majemuk ya. Dalam hal ini adalah ya ya. Nah, ini ada satu huruf atau satu lafaz untuk huruf ya nasoba lil mudhof ini yang frekuensi kumulatifnya sebanyak 112 kali. Selanjutnya adalah kolom ke-7 ya nida. Nah, ini adalah huruf untuk memanggil atau huruf panggilan. Ada 3, ada ya artinya wahai, kemudian ya ayyuha artinya wahai juga, kemudian ya ayyatuha artinya wahai. Nah, total kumulatif perulangannya sebanyak 269 kali. Ini kolom ke-7 ya nida. Berikutnya kolom ke-8 ya. Kolom ke-8 an yansiba ya. Huruf an yang menasabkan fiil di depannya ya. Ini ada 6 ya. An hendaknya, kemudian lan tidak akan, idzan kalau demikian,
kai supaya, kemudian li supaya, hatta sehingga. Nah, jumlah ke-6 huruf ini kumulatif frekuensi totalnya, frekuensi kumulatifnya ada sebanyak 765 kali. Nah, itu kolom ke-8 Anyan Siba. Berikutnya kolom ke-9 La Tazazum. Nah, ini ada satu la, artinya janganlah. Frekuensi kumulatifnya sebanyak 1731. Itu kolom 9 La Tazazum. Kemudian yang berikutnya kolom ke-10 Lam Yazum. Lam Yazum itu ada 5 lam, artinya tidak, kemudian lama, tidak, li, hendaklah, wal, hendaklah, fal, hendaklah. Jadi ada 5 ya, 2 artinya tidak, yaitu lam dan lama, kemudian li, wal, fal artinya hendaklah. Nah, jumlahnya ke-5 ini berulang atau frekuensi kumulatif perulangannya sebanyak 528. Nah, ini untuk kolom ke-10 lam yazum. Berikutnya adalah kolom ke-11 ya. Kolom ke-11 asyartu wal jawab atau lengkapnya asyartu wal jawab yazuma. Ini ada 6 ya. Ada 6 lafaz untuk huruf kolom ke-11 ini, yaitu in jika, kemudian man siapa, ma apa, ainama kemanapun, hailsuma dimanapun, mahma bagaimanapun juga. Nah, itu total kumulatif perulangannya, frekuensi kumulatifnya 1626. Jadi kalau kita jumlahkan ini ada sebanyak 1626 untuk kolom ke-11 asyartu wal jawab yazuma. Yang berikutnya kolom ke-12 al istisna atau huruf untuk menyatakan pengecualian. Ini ada 3, yaitu illa kecuali, Allah hendaklah, janganlah, jadi artinya ada 2, hendaklah atau janganlah, dan kala sekali-kali janganlah. Nah, ketiga huruf ini frekuensi kumulatifnya 548 kali untuk kolom ke-12 al-istisna. Kemudian yang berikutnya kolom ke-13 al-atfu ya. Ada 9 huruf atau 9 lafaz huruf, yaitu wa. Wa ini artinya dan ya. Wa artinya dan, au artinya atau, kemudian fa maka, am atau, amma adapun, summa kemudian, bal bahkan, hatta hingga, lakin akan tetapi. Nah, ke-9 huruf ini frekuensi kumulatifnya 1047 kali perulangan untuk kolom ke-13 al-atfu atau sering juga disebut dengan huruf atof. Kemudian huruf kolom ke-15 al-istifham. Al-istifham ini adalah huruf-huruf untuk bertanya ya. Kolom huruf untuk bertanya ada 13 lafaz huruf, yaitu a artinya apakah, kemudian ala ingatlah, ayu siapakah, aina di mana, ma apakah, man siapakah, mata kapan, kam berapa, kaifa bagaimana, hal apakah, madza apakah, lima kenapa, limadza kenapa. Nah, total ke-13 lafaz huruf kolom al-istifham ini, kolom ke-15 ada sebanyak 1353 kali perulangan. Selanjutnya kolom ke-16 at-taukid atau huruf untuk memberikan penekanan, kesungguhan. Ada 3, ada la artinya sungguh, kod sungguh, lakod sungguh. Nah, total
ketiga lafaz huruf kolom ke-16 ini at-taukid, frekuensi kumulatifnya 406 kali perulangan. Selanjutnya kolom ke-17 al-istiqbal. Al-istiqbal ada dua, yaitu sa dan saufa. Sa dan saufa. Ini jumlah hurufnya ada dua ya, lafaz huruf kolom ke-17 al-istiqbal dengan frekuensi kumulatif 42 kali. Kemudian kolom ke-18 an-nafi ya, an-nafi ada dua untuk menyatakan sanggahan. An-nafi ini ada ma artinya bukan dan la juga artinya bukan. Nah, keduanya ini, kedua lafaz huruf kolom ke-18 an-nafi ini ada sebanyak 2.449 kali frekuensi kumulatif perulangannya. Selanjutnya kolom ke-19, di sini tidak ada nama atau tanpa nama ya. Ada dua, ni'ma sebaik-baik, bi'sa sejelek-jelek. Nah, kedua huruf ini berkontribusi sebanyak 56 kali frekuensi perulangannya di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian huruf kolom ke-20 ini dzarab atau kata keterangan ya. Ada sebanyak 15 lafaz huruf kolom ke-20 ini atau huruf kolom dzarab, baik itu berupa dzarab makan atau dzarab zaman. Dzarab makan itu mengacu pada keterangan tempat, dzarab zaman mengacu pada keterangan waktu. Nah, ada qobla artinya sebelum ya, qobla artinya sebelum. Kemudian ba'da sesudah, ghaira bukan, duna selain, amama di depan, waro khalfa di belakang. Waro dan khalfa ini artinya sama, di belakang. Kemudian fauqa di atas, tahta di bawah, janiba di samping, haula di sekitar, kulla setiap, ma'a beserta, inda di sisi, dan baina di antara. Nah, frekuensi kumulatif untuk kolom ke-20 dzarab ini ada sebanyak 1.379 kali. Selanjutnya adalah huruf kolom 21 ya, mausul. Ada 9, yaitu alladzi, alladzani, dan alladzina. Artinya orang, orang yang ya. Jadi mausul ini untuk kata sambung, sebenarnya menyambung antara satu kalimat dengan yang lain, dengan kalimat berikutnya. Dan alladzi, alladzani, dan alladzina ini untuk bentuk laki-laki. Kemudian allati, alatani, alati, allati, alai ini juga sama, orang yang untuk perempuan, dan ma apa yang, man siapa yang untuk kata ganti. Untuk kata tanya, keterangan kata sambung yang bersifat menjelaskan siapa yang dan apa yang, begitu maksudnya. Nah, ini jumlah huruf mausul ya. Untuk kolom 21 mausul ini ada sebanyak 9, tadi sudah disebutkan. Jumlah hurufnya 9, kemudian frekuensi kumulatif huruf kolom 21 mausul ini ada sebanyak 2.444 kali. Kemudian kolom ke-22 isyarah ya, isyarat atau kata tunjuk. Ini ada 7 ya, yang kolom ke-22 isyarah ini, yaitu zalika, zalikuma, dan zalikum artinya itu. Nah, ini khusus untuk laki-laki ya, atau berkelamin laki-laki, untuk kata yang dianggap berkelamin laki-laki, dan untuk yang dianggap berkelamin perempuan ada tilka, tilkuma, tilkum. Dan untuk jamak ya, jamaknya tadi tunggalnya, jamaknya ulaika, mereka itu. Nah, ke-7 huruf kolom 22 ini atau kolom isyarah ada sebanyak 701 kali frekuensi kumulatif atau frekuensi perulangannya. Kemudian kolom ke-23 isyarah, masih isyarah,
yang dua-dua isyarah, yang dua-tiga juga isyarah. Bedanya yang tadi untuk kata tunjuk jauh, yang ini dekat. Seperti misalnya kita pegang, ini satu, ini dua. Hadza, ini satu. Hadzani, ini dua. Haulai, mereka ini. Atau untuk yang perempuannya, hadhihi, ini satu. Hatani, ini dua. Haulai, mereka ini. Nah, ada 6 huruf isyarah yang untuk jarak dekat ini ya. Kemudian kumulatifnya, frekuensi kumulatifnya 413 kali. Yang keempat, bukan yang keempat, yang ke-24, huruf kolom ke-24 itu domir, kata ganti ya. Ini ada huwa, huma, hum. Untuk laki-laki kata ganti ya, domir itu kata ganti. Huwa untuk dia satu laki-laki, kemudian huma untuk dia dua laki-laki, dan hum untuk mereka laki-laki. Kemudian hiya, huma, hunna. Artinya hiya ini untuk dia satu wanita, huma untuk dia dua wanita, dan hunna untuk mereka wanita. Nah, keenamnya yang pertama ini merupakan kata ganti ketiga. Kata ganti ketiga ya. Atau kata ganti bentuk ketiga. Kemudian yang kelompok keduanya dari domir 24 ini adalah anta, antuma, antum. Anta artinya kamu satu laki-laki, antuma kamu dua laki-laki, dan antum kalian laki-laki. Untuk perempuannya, anti satu wanita, kamu satu wanita, antuma kamu dua wanita, dan antumna kalian wanita. Ini keenam yang kedua ini adalah merupakan kata ganti bentuk kedua. Dan kata ganti bentuk yang pertama, ana dan nahnu. Ana artinya saya, nahnu artinya kami. Nah, ke-14 ini, ke-14 anggota huruf domir, itu dalam ilmu sorof dikenal juga sebagai domir yang dikatakan sebagai tasrif 14 ya. Dengan ke-14 domir ini, kata ganti ini nanti bisa membentuk kata-kata yang lainnya, apakah terutama fiil ya, menyatu di dalam kata fiilnya, apakah itu fiil madi, fiil mudhore, amar, atau yang lainnya. Kita akan bahas secara khusus mengenai hal itu pada insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini ada 14 ya domir, huruf domir kolom 24 ini. Ada sebanyak 14 lafaz, tadi disebut juga dengan atau membentuk tasrif 14. Nah, frekuensi kumulatifnya di sini tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung ya? Karena sebenarnya banyak sekali, oleh karena dia menyatu atau terintegrasi pada setiap kata kerja atau fiil yang ada di dalam Al-Quran ya. Setiap kata kerja itu pasti ada domirnya. Sehingga karena menyatu, maka kalau kita menghitung fiil tadi sudah kita bahas, ya berarti di situ ada juga tercakup di dalamnya kata ganti atau domirnya untuk fiil tersebut. Kita akan membahas nanti pada insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian kolom ke-25 ini juga domir, terutama ini untuk kolom domir atau kata ganti sebagai objek ya. Ini ada 21, yaitu hu, hi, dia satu laki-laki, kemudian huma, hima, mereka dua orang laki-laki ya. Kemudian hum, him, mereka laki-laki. Selanjutnya ada ha, dia satu wanita, huma, hima, mereka dua wanita, kemudian hunna atau hinna, mereka wanita. Kemudian bentuk keduanya, ka, kamu satu laki-laki, kuma, kalian dua laki-laki, kum, kalian laki-laki. Atau ki, kamu satu wanita, kuma, kalian dua wanita, dan kuna, kalian wanita. Dan bentuk pertamanya ini ada ya sukun, kemudian ya berkasrah, ya bertanda baca fathah, dan ni bertanda baca
kasrah ditambah ya sukun. Ini artinya saya, kemudian na artinya kami. Sehingga ke-21 ini juga tidak dihitung berapa frekuensi kumulatifnya. Biasanya dia menyatu dengan kata yang lainnya, apakah kata kerja atau juga membentuk kata benda sebagai kata majemuk. Kita akan bahas nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Dan kolom yang terakhir, kolom ke-26, juga domir. Ini ada 14, yaitu iyahu, iyahuma, artinya hanya kepadanya. Iyahum, hanya kepada mereka laki-laki. Iyaha, iyahuma, hanya kepadanya. Kemudian iyahuna, iyahuna, hanya kepada mereka wanita. Iyaka, iyakuma, hanya kepadamu. Iyakum, hanya kepada kalian laki-laki. Iyaki, iyakuma, hanya kepadamu. Ini wanita tentunya ya. Bedanya dengan yang ini ada ka, ini ka, ini ki begitu. Iyakumanya sama. Kemudian iyakunna, hanya kepada kalian wanita. Iyaya, hanya kepadaku. Iyana, hanya kepada kami. Misalnya ini dalam Al-Quran barangkali ada iyaka na'budu, iyaka na'budu, hanya kepadamu na'budu, kami hidup mengabdi, dan seterusnya. Jadi demikian untuk kolom ke-26 domir, ini ada jumlah huruf 14, frekuensi kumulatifnya juga di sini tidak dihitung. Nah, domir ke-26 ini merupakan kelompok huruf yang terakhir ya di dalam bahasan kita kali ini. Artinya ya memang ada 26 tadi sudah disebutkan. Nah, ke-26 huruf itu kemudian kita coba tampilkan secara statistik ya dalam bentuk grafik. Satu atau yang pertama kita tampilkan grafik distribusi huruf dalam Al-Quran menurut kelompoknya ya. Distribusi huruf ini berarti lafaznya ya. Lafaz apa saja yang membentuk atau yang ada di dalam masing-masing kelompok huruf tersebut atau kolom. Misalnya di sini kolom ke-1 ya, namanya bijarin, itu ada 13 huruf tadi ya. Huruf misalnya bi, dengan, ka, seperti, dan seterusnya ya. Ila kepada, lila untuk, pi di dalam, andari, dan seterusnya. Ada lagunya sebenarnya di teman-teman di Tamsis ini untuk memudahkan menghafal. Biasanya murojaahnya, proses perulangannya itu dengan cara menyanyikan. Pi dengan, ka seperti, lila ulu, lila untuk, ila kepada, dan seterusnya. Kemudian kolom yang kedua, kana, rafa'u, nasoba. Ini ada 2. Kemudian kolom ketiga, inna, nasoba, rafa'u. Ada 6. Kemudian kolom keempat, la, nasoba, lin nakirah. Ini ada 1. Demikian juga kolom kelima, illa, nasoba, lil mustasna. Ada 1 juga. Kemudian kolom ke-6, ya, nasoba, lil mudhaf. Ini juga ada 1. Kemudian ya nida, panggilan, ada 3. Anyan siba ya yang menasabkan fiil ada 6. Ini kolom ke-8 ya. Kemudian kolom ke-9 tazum ada 1. Lam yazum ada 5. Asyartu wal jawab yazuma ada 6. Al istisna ada 3. Ke huruf ke-13, kolom ke-13 al-atfu ada 9. Huruf kolom ke-14 asyartu ada 9 juga. Kemudian huruf kolom ke-15 al-istifham ada 13. Huruf kolom ke-16 at-taukid ada 3. Huruf kolom ke-17 al-istiqbal ada 2. Kemudian huruf kolom ke-18 an-nafi ada 2. Huruf kolom ke-19 tanpa nama ada 2.
Huruf kolom ke-20 dzaraf ada 15. Huruf kolom ke-21 mausul ada 9. Huruf kolom ke-22 isyarah ada 7. Huruf kolom ke-23 isyarah ada 6. Huruf kolom ke-24 ada 14. Ya, ini domir. Huruf kolom ke-25 ada 21, ini domir juga. Dan huruf kolom ke-26 ada 14, domir yang ketiga. Nah, itu distribusi huruf dalam Al-Quran menurut kelompoknya ya, jumlah lafaz masing-masing kelompoknya. Kemudian, ini bentuk lain dari grafik distribusi huruf dalam Al-Quran berdasarkan kelompoknya. Di sini tidak ada keterangan nama ya, jadi kalau sudah hafal ini kolom 1 apa, kolom 2 apa, kolom 3 apa, dan seterusnya. 1 sampai 6 ini adalah untuk huruf-huruf kolom yang merupakan disebut juga dengan awamilul ismi atau huruf-huruf yang merupakan ciri suatu kata itu sebagai isim diawali oleh huruf-huruf yang 6 kelompok awal ini. Nanti kita akan membahas secara khusus dalam bahasan isim ya, atau ciri-ciri isim. Sebetulnya tidak hanya awamilus ismi, tapi ada yang lain termasuk apa namanya tadi sudah dibahas, kolom 1, kolom bijarin, dan yang lainnya. Nanti akan kita bahas insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi kumulatif huruf dalam Al-Quran menurut kelompoknya. Jadi tadi ada angka-angka yang dijumlahkan begitu ya. Untuk huruf kolom ke-1 bijarin ini ada 6032. Kemudian huruf kolom kedua kana, rafa'u, nasoba ada 1497. Kemudian huruf kolom ketiga inna, nasoba, rafa'u ada 1404. Kemudian huruf kolom keempat la, nasoba, lin nakirah ada 731. Huruf kolom kelima illa, nasoba, lil mustasna ini ada 470. Kemudian huruf kolom ke-6 ya, nasoba, lil mudhaf ada 112. Kemudian huruf kolom ke-7 ya, nida ada 269. Kemudian huruf kolom ke-8 an yansiba ada 765. Huruf kolom ke-9 la tazuzum ada 1731. Kemudian huruf kolom ke-10 lam yazum ada 528. Kemudian huruf kolom ke-11 asyartu wal jawab yazuzuma ada 1626. Kemudian berikutnya kolom ke-12 al-istisna 548. Kemudian huruf kolom ke-13 al-atfu ada 1047. Huruf kolom ke-14 asyartu 1026. Huruf kolom ke-15 al-istifham 1353. Huruf kolom ke-16 at-taukid 406. Huruf kolom ke-17 al-istiqbal 42. Huruf kolom ke-18 an-nafi 2449. Huruf kolom ke-19 tanpa nama ada 56. Huruf kolom ke-20 dzaraf ada 1379. Kemudian huruf kolom ke-21 mausul ada 2444. Kemudian huruf kolom ke-22 isyarah ada 701 untuk yang dekat ini. Kemudian isyarah untuk yang jauh ya, untuk yang dekat itu isyarah juga, untuk yang dekat 403. Huruf kolom ke-23. Huruf kolom ke-24 domir ini yang subjek ada 1371. Ini sebenarnya menyatu ya, domir yang ini tadi sebenarnya tidak disebutkan ya, harusnya tidak disebutkan ini. Kemudian huruf kolom ke-25 itu domir tidak disebutkan juga karena ini biasanya untuk objek ya, menyatu dengan
kata benda, kata majemuk, dan atau menyatu dalam dengan kata apa namanya sebagai objek dari fiil. Biasanya juga itu sebagai kata benda tentunya. Kemudian yang ke-26 domir juga 0. Nah, itu frekuensi kumulatif huruf dalam Al-Quran menurut kelompoknya. Jadi masing-masing huruf tadi ya, misalnya huruf bijarin ada 13 tadi. Nah, itu ke-13-nya itu dijumlahkan ada sebanyak 632. Demikian yang lain juga penjumlahan dijumlahkan merupakan penjumlahan kumulatif dari keseluruhan anggota masing-masing kelompok. Nah, dari grafik ini secara statistik kita bisa melihat bahwa frekuensi kumulatif yang paling sering itu atau paling banyak muncul di dalam Al-Quran itu adalah huruf-huruf yang tergabung di dalam kelompok huruf ke-1, kelompok kolom ke-1 ya, kelompok huruf kolom ke-1 yang disebut dengan bijarin, itu sebanyak 6.032 kali. Kemudian yang kedua kita lihat dari grafik ini adalah antara ya dari sini beda sedikit ya. An-Nafi dan Mausul ya. An-Nafi 2449, kemudian Mausul 2445. Itu 3 yang terbesar. Kemudian 3 yang paling sedikit yang tercatat ini ada Al-Istiqbal ya, 42, kemudian yang tanpa nama 56, kemudian ada lagi yang ini 112 ya, ya nasoba lil mudhaf. Yang lain itu kita bisa lihat masing-masing ya. Nah, itu secara grafis ya kita bisa melihat bagaimana masing-masing kolom huruf tersebut. Kesimpulan apa yang diperoleh dari apa yang kita bahas pada hari ini? Yang pertama bahwa seperti dikatakan di awal bahwa Al-Quran secara keseluruhan dibentuk atau tersusun dari komponen isim, fiil, dan huruf. Huruf barusan kita bahas secara lebih detail. Kemudian yang kedua, lebih dijelaskan lagi bahwa huruf dikelompokkan menjadi 26 kelompok atau yang disebut dengan kolom dengan jumlah anggotanya masing-masing memiliki fungsi dan kedudukan tertentu dalam susunan kalimat atau ayat Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan sepintas. Dan keseluruhan kolom huruf menampung 178 lafaz atau dari keseluruhan tadi ada sebanyak 174 lafaz dengan frekuensi pengulangan kumulatif sebanyak 28.400 kali. Nah, ini setara dengan 10,32 juz atau 34,4%. Artinya apa? Artinya dengan memahami dan hafal keseluruhan huruf berarti kita itu sama dengan menguasai 34,4% keseluruhan Al-Quran yang setara dengan 10,32 juz. Nah, dengan pemahaman ini, dengan pemahaman seperti ini, berarti kita bisa menyimpulkan atau kita bisa mudah-mudahan bisa memotivasi kita bahwa kita harus hafal keseluruhan huruf tadi sehingga dengan itu artinya kita ketika membaca Al-Quran ya paling enggak dari yang huruf-huruf inilah kita bisa mengetahui oh maksudnya ini. Ya tentu saja untuk bisa menguasai keseluruhan sehingga kita bisa paham artinya apa dan sebagainya kita harus menguasai keseluruhan. Tidak hanya huruf tapi juga isim dan fiil yang jumlahnya sudah kita singgung atau kita jelaskan di awal. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang sudah memberikan saran, memberikan masukan, kritik dan pertanyaan. Tentu saya tidak bisa menjawab atau mengomentari atau apapun mengenai baik pertanyaan maupun kritikan dan sebagainya pada kesempatan kali ini. Tetapi satu hal, saya berharap bahwa semua masukan itu, apakah kritikan, masukan, saran dan pertanyaan itu diharapkan atau saya berharap itu menjadi bekal saya untuk ke depan sehingga saya bisa menyajikan paparan-paparan yang lebih baik. Mungkin pada kesempatan khusus berbagai macam pertanyaan itu insya Allah saya bisa jelaskan. Tapi intinya bahwa
Saya berharap apa yang saya sampaikan ini merupakan sesuatu yang bermanfaat ya, utamanya buat saya sebagai penyaji ya, dan tentu saja akan lebih baik kalau di antara para pemirsa juga bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dalam kita mempersiapkan diri atau sebagai modal untuk mengkaji Al-Quran secara sungguh-sungguh. Yang itu tentu tidak cukup dengan apa yang saya sampaikan ini, dengan segala keterbatasan yang saya miliki, tentu saya tidak bisa menyampaikan ya. Dan tentu saja saya masih harus banyak terus untuk melakukan kajian, untuk melakukan penelitian ya, proses belajar intinya, sehingga pada kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu dalam sajian yang lebih baik. Dan perlu saya tegaskan juga bahwa frasa atau forum studi Al-Quran Sabata Al-Karim ini sangat terbuka untuk menerima masukan, kritikan, pertanyaan, dan lain sebagainya yang boleh disampaikan pada channel atau kolom komentar yang ada di channel video ini. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan atas kesediaan untuk ikut menyimak apa yang saya paparkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita diberikan jalan, senantiasa diberikan semangat untuk berupaya memahami firman-firman-Nya yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.